Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan share cara buat aktifin untuk fitur mode ekstrim ataupun HDR untuk di game PUBG Mobile ya. Dan sebenarnya cara ini bisa di game yang lain guys. Bisa di Mobile Legend, bisa di FF, sebenarnya bisa di game mana aja. Smooth ekstrim untuk di HP Redmi Note 5 dan ROM bawaannya saya review sedikit ya dari ROM bawaannya. Di sini masih pakai MIUI 12 Magic dan saya coba pakai kernel dari Agnia. Dan sebelum kita mulai lanjut, kita intro dulu guys. Oke, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi di sini saya pakai aplikasi dari Fullmax App dan Game Center ya sebenarnya guys. Jadi di aplikasi ini nggak perlu root, nggak perlu pakai yang lain-lainnya, nggak perlu akses Magis root, ya sama aja sih sebenarnya nggak perlu. Dan kalian saya saranin sih cukup perhatikan di ROM yang kalian pakai dan di kernel yang kalian pakai juga ya. Kalau kalian sama dengan device yang saya pakai, di sini kan saya pakai Wired. Dan kalau kalian pakai Wired ataupun HP yang lain sih sama aja. Kalian harus perhatikan di ROM apa yang kalian pakai dan kernel apa yang kalian pakai. Kalau bisa pakai ROM yang paling oke buat ngegame dan kernel paling oke buat ngegamenya kalau bisa sebenarnya, biar hasilnya maksimal ya. Karena di aplikasi ini saya sudah tes sebenarnya. Sebelumnya saya pernah tes di ROM yang sama tapi kernel yang berbeda guys. Jadi sebelumnya saya pernah coba pakai Kangaroo X ya, dan saya baru ganti ke kernel Agni. Jadi di ROM yang sama Magic 15 di kernel yang berbeda dua nih, saya sudah cobain pakai aplikasi ini dan hasilnya berbeda ya. Dan untuk di kernel Kangaroo X itu hasilnya memang bisa smooth ekstrim, HDR bisa, cuma hasilnya nge-lag parah guys, nge-lag, panas yang berlebihan, dan gak enak, intinya gak enak buat ngegame walaupun support walaupun tetap bisa lah gitu, tetap aktif, tapi buat ngegamenya kurang maksimal ya. Cuma dan saya tes kali ganti ke kernel Agni ya. Sebenarnya saya sengaja pengen ganti ke kernel Agni karena saya tahu di Agni itu kan performanya paling oke lah menurut dari Android ya. Dan kebetulan ada updatean juga yang terbaru, jadi sekalian saya coba buat review juga ya untuk di kernel yang terbaru dari Agni 9.2. Dan saya cobain di Agni dan di aplikasinya ini jadi masih normal sampai sekarang, masih stabil saya cobain. Dan akhirnya saya coba buat review sekalian tutorial rekomendasi buat kalian ya yang suka ngegame ini, khususnya buat yang kalian suka ngegame guys. Jadi kalau yang nggak suka ngegame sebenarnya bisa aja, karena di sini bukan untuk game doang, bisa untuk hemat baterai, bisa untuk save baterai, bukan untuk performa doang ya. Nanti kita liatin aja di aplikasi dan di deskripsi ROM-nya guys, deskripsi aplikasinya. Oh iya guys, jadi sebelum kita lanjut lagi, saya review dikit ya di kernel Agni ini. Dan ini kernel yang terbaru 9.2 dari Agni ya. Dan sebelum saya recordnya saya sudah ngegame. Saya ngegame 5 menitan dan baterainya suhunya 42 derajat ya. Seperti biasa memang Agni kalau ngegame pasti enak, tapi suhu baterainya pasti lumayan anget. Dan walaupun suhunya anget, tapi didiemin sebentar buat sosial media langsung cepat adem ya. Jadi seperti sesuai deskripsi dari kernelnya, mengurangi konsumsi daya baterai untuk penggunaan umumnya. Jadi nggak terlalu boros baterai untuk penggunaan sehari-hari, tapi buat ngegame tetap anget. Itu intinya guys di Agni ini ya. Jadi perbedaannya begitu. Buat sehari-hari bisa oke, nggak terlalu boros, masih adem sih saya pakai ini. Cuma kalau buat ngegame langsung anget ya. Dan kita lanjut lagi di awal video, oke? Oke guys, ini dia dari Fullmax app-nya dan sementara terbarunya yang versi 2.4 ya. Kalian bisa lihat changelognya seperti ini, dan ada game booster yang sementara terbaru 3.0 ya. Dan seperti itu bisa 60 fps, slow and mode, dan banyak banget pokoknya, bisa di game mana aja bisa support. Jadi kayak sekelas HP gaming sebenarnya, HP gaming kayak Black Shark, ROG Phone nih, pasti game-game itu ada
game centernya, game booster, game center lah gitu bahasanya, dan ini maksudnya game centernya. Jadi kerasa kayak HP mahal ya walaupun pakai device murah, dan ini bisa support di semua device ya. Jadi bukan di wired doang, tapi biasanya sih guys. Jadi walaupun bisa sampai semut ekstrim, semut ya yang tinggi-tinggi lah itu ya, tapi jangan terlalu lupa diri juga device kalian apa, walaupun bisa kadang masih nge-lag juga, itu wajar ya. Bukan berarti HP murah bisa setara dengan HP mahal, enggak juga ya guys. Cuma mungkin di unlock untuk grafisnya doang, tapi performanya ya nge-lag ya sesuai dari HP kalian. Dan makanya seperti yang saya bilang dari awal, saya rekomendasikan kalian pakai ROM yang terbaik buat game sesuai yang kalian suka, dan kernel terbaik yang kalian suka buat ngegame kalian pakai ya. Dan saya pakai di ROM ini masih enak sih, set stabil, masih enak. Dan kita lihatnya dari sini, dan kita langsung aja coba download dan kita install aplikasi, kita review langsung guys. Oke, ini dia full max EAS dan game center ya. Jadi sekelas kayak HP mahal kayak ROG pun ataupun Black Shark ya sebenarnya. Dan kita langsung lihat dari full max app, jadi seperti ini. Dan di sini kalian bisa pilih modenya. Jadi bukan untuk ngegame aja, ini kurang lebih kayak L-Speed lah, tweak L-Speed. Kalau L-Speed kan tapi pakai modul Magis ya, tapi kalau ini tanpa root guys. Ini tanpa root kalian bisa pakai, nggak perlu akses Magis. Dan di sini saya masih pakai balance, ada gaming performa, ada battery mode ya. Jadi di sini bukan untuk buat ngegame doang, tapi bisa untuk hemat baterai juga sesuai yang kalian pilih ya. Dan kalau penggunaan saya sebelumnya saya pakai balance mode sih. Di balance aja sebenarnya sudah cukup sih yang kalau saya ngerasain, tapi kalau kalian pengen performa juga bisa sebenarnya. Ini bisa seperti yang dibilang smooth gaming experience and improve FPS. Jadi biar nggak cepat drop FPS dan bisa lebih smooth lagi buat pengalaman main kalian. Tapi di sini saya pakai balance, tapi saya sudah terlanjur klik performa, ya nggak apa-apa, kita review pakai performa juga. Dan kalau kalian sudah klik itu biasa bergetar, dan kalian tunggu aja bentar, dan nanti biasanya ke close sendiri sih tulisannya. Kalau nggak kalian close sendiri aja, nanti bisa berubah sendiri kok dia. Oke, seperti itu tulisannya pas auto close, tapi ya kadang gitu ditunggu dulu, sabar. Tapi kalau kalian nggak bisa sabar, keluarin aja, nggak masalah ya. Dan kita langsung lihat yang game centernya aja guys, jadi kayak gitu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, seperti ini game center ya. Jadi di sini sebelumnya saya tes buat PUBG. Jadi di sini fiturnya bukan PUBG aja sebenarnya, ada select game, option, order. Dari orders kita lihat bisa kayak begitu settingannya, auto brightness untuk pencahayaan dan scenes-nya ya. Sinkron cuma kita biarin aja lah. Di sini ada option, dan di sini ada tweak buat ngegame ya, untuk di-includekan dari game center ini ada internet firewall ya. Jadi internet ya, kalau kalian merasa terganggu kalau di internet kalian, ada PUBG FPS unlock, PUBG FPS unlock juga ya. Ada dua ternyata PUBG FPS unlock. Oh, ada plusnya tapi nih. Dan ada tweak internet. Dan di bawah ada RAM Booster Pro, dan terakhir PUBG Low End Mode ya. Di sini karena saya pilih game PUBG, makanya di optionnya muncul PUBG ya, karena saya ngegamenya pakai PUBG biasanya guys. Dan saya aktifin cuma FPS, kita pakai FPS unlock ini aja ya. Unlock Plus dan RAM Booster Pro, dan ini nggak bisa biasanya. Nggak bisa deh guys, jadi harus salah satu. Kalau kalian aktifin FPS jadi nggak bisa ya, jadi kayak gitu. Kalian bisa lihat di sini fungsi-fungsinya kalau kalian klik tanda seru nih ya, seperti itu. Unlock 60 fps, jadi seperti itulah. Dan kita lihat di sini select gamenya. Jadi gamenya di sini ada banyak, bukan PUBG doang, PUBG, Call of Duty, Free Fire, Ludo King aja ada guys. Jadi Mobile Legend ya seperti itu.
COC, juga ada Clash Royale ya. Jadi banyak, bukan cuma PUBG Mobile aja ya untuk di game ini. Cuma saya tesnya di PUBG guys, kebetulan karena saya nge-game PUBG ya. Dan kita langsung aja lihat klik game centernya guys. Jadi otomatis kebuka ya. Kita tunggu. Oke guys, dan di sini kita lihat dari game PUBG Mobile ya, grafis dan bisa langsung smooth ekstrim. Jadi kalau dari bawaan ROM dan kernelnya nggak bisa, cuma bisa HD sama high ya. Jadi bawaannya cuma bisa itu doang, nggak bisa ada ekstrimnya, nggak bisa HDR juga ya. Jadi kayak gitu. Tapi walaupun bisa kayak gini itu bikin boros baterai sebenarnya guys. Jadi kalau kalian pengen hemat baterai sebenarnya pakai smooth low aja kalau kalian pengen hemat baterai kalau nge-game. Tapi kalau kalian pengen yang oke, enak dilihat, pakai grafis yang bagus tapi baterainya juga ikut cepat lowbat ya sebenarnya. Dan kita coba pakai smooth extreme aja dulu ya. Dan dari audionya juga sudah bisa kebuka untuk suara ultranya ya, bisa kalian download. Cuma saya biarin aja pakai hack, nggak masalah. Kita tes ngegame bentar ya, tapi kita lihat nanti suhunya berapa setelah ngegame 1 match 2 match. Jadi 43 derajat guys, dari tadi saya cobain buat ngegame 5 menitan 1 match ya. Jadi kalian bisa lihat dan saya review jujur ya di sini, dan ini suhunya panas seriusan. Belum sampai 10 menit guys sudah 43 derajat, seriusan ini cepet banget panas menurut saya. Kalau berjam-jam nggak tahu deh, cuma kalau buat kalian yang nggak peduli suhu dan pengen performa tinggi, ini mantep ya. Ini stabil, saya cobain dari tadi buat ngegame stabil. Padahal buat di clock speednya sama aja ya. Clock speednya nggak ada perbedaan. Dan kayak gitu doang guys, review singkat dari penggunaan saya di aplikasi Game Booster dan Full Max EAS ya. Dan buat kalian yang mau coba, kalian bisa cek di deskripsi untuk filenya. Dan di sini saya masih pakai ROM MIU 12 Magic ya. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe.